yang pengertian ratu adil itu satu paham, bukan sosok. Jadi mana ganda Jawa itu. Makna ganda. Iya, di samping ke dalam, keluar. Keluar pun ada sekian makna. Ada sosok manusia, ada juga ini paham. Jadi, kalau paham kita merujuk ke Pancasila. Iya, Pancasila. Karena Pancasila itu ratunya adil. Jadi semua paham itu dianggap sama, sejajar jadi depan Pancasila. Sebelum kita bicara reinkarnasi kan bicara tentang Sri Jenar, Sunan Kalijogo, bertapa di sungai, ketemu Bimo Sakti, Dewi Ruci, ketemu gitu. Ini kan arahnya di situ kan. Jadi saya buat sistematisasi seperti itu. Jadi sarannya di situ. Jadi apa maksudnya dengan Bimo Suci, Dewi Ruci? Apa maksudnya dengan menjaga sungai? Apa maksudnya dengan lautan? Apa maksudnya dengan Kanjeng Ratu Kidul? Semua itu kan satu simbolis di mana kita harus mengendalikan itu dengan pakai sarana itu dalam diri kita itu, sehingga kita tidak terganggu oleh apapun ke fokusan kita, sehingga akan mampu menyentuh benak kita ini pada dat itu tadi. Kan itu kan. Jadi berkaitan antara yang dipertanyakan sekarang ini dengan yang saya terangkan dulu yang menyangkut yang dulu itu. Jadi ada sarana di situ. Kemudian ini apa tuh namanya? Ketika saya keliling di mana-mana begitu, Mbah, saya melihat ternyata tidak sedikit orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah Satrio Piningit, ya dirinya itu adalah Ratu Adil begitu. Apalagi kalau kita melihat kondisi realitas alam seperti ini, kondisi di beberapa negara di dunia seperti ini, pandemi dan lain sebagainya, banyak yang mengatakan ini buatan dan seterusnya. Ini kan harusnya memang ada adil yang harus turun tangan gitu. Nah, menurut Mbah Gatot, sosok adil atau bisa dibilang Ratu Adil itu sebenarnya alam ataukah kemudian manusia, atau manusia yang kemudian didukung dengan daya gaib semesta, atau bagaimana? Begini, jadi ajaran Jawa itu kan non dogma ya. Non dogma itu artinya mana ganda. Jadi di samping mempunyai paham sendiri tentang pengertian dari sesuatu itu, kita juga menerima kebenaran orang lain dari pengertian yang sama, dengan objek yang sama dari pengertian yang berbeda, mana ganda. Jadi memang yang disebut dengan Ratu Adil, Satrio Piningit, ya itu merujuk ke dalam, tapi pengertian keluar itu selalu ada. Nah, sekarang kalau melihat dari ajaran-ajaran agama yang ada, semua kan menuju ke situ. Adanya Yesus mau turun kembali, adanya Imam Mahdi, adanya Wisnu yang mau turun yang kesekian kali, bahkan yang terakhir kali nantinya. Semua menunggu. Nah, kita di Jawa juga ada pengertian Mudune Ratu Adil. Nah, itu di selain itu pengertiannya ke dalam juga tidak mustahil bahwa dari siklus ya tadi ya, siklus teori tadi ya, untuk manggilingan itu selalu muncul dalam setiap perjalanan manusia atau bangsa ini, itu yang tidak linear ya, berputar, akhirnya kembali lagi. Nah, sampai kepada alam demokrasi ini kan. Alam demokrasi ini maunya kan juga menghindari terulangnya kembali. Kalau kerajaan kan turun-temurun, akhirnya terjadi peperangan, berebut kekuasaan antara satu keturunan, terus jalan aman lagi, terjadi lagi yang terus seperti itu. Nah, dengan demokrasi ini diharapkan tidak lagi terjadi, tapi tetap terjadi kan, siklus itu terjadi. Nah,
apa ya, kerancuan dalam perebutan kekuasaan yang mengakibatkan kepada ketidaknyamanan masyarakat, ketidakmakmuran, itu kan otomatis masyarakat mengidamkan satu keadaan di mana masyarakat itu menjadi makmur, menjadi adil. Nah, otomatis di sini mengharap sesuatu yang bisa menolong dirinya. Nah, gambaran aja begini. Sekarang pada zaman Presiden Pak Harto misalnya, untuk mendekat kan sulit, apalagi itu salaman bisa sangat sulit. Orang tidak akan bisa sembarangan mendekat. Tapi setelah beliau wafat, kita datang ke makamnya, jurukunya seneng kan, malah disuruh bermalam kan gitu ya. Jadi ini gambaran bagaimana kesulitan orang itu di dalam memunculkan satu sosok ya yang bisa memakmurkan masyarakat. Nah, di sini ada juga yang paham dari yang pengertian Ratu Adil itu satu paham, bukan sosok. Okay. Jadi mana ganda Jawa itu. Makna ganda. Iya, di samping ke dalam, keluar. Keluar pun ada sekian makna. Ada sosok manusia. Okay. Ada juga ini paham. Ayo, kalau paham kita merujuk ke Pancasila. Iya, iya. Oh. Iya, Pancasila. Karena Pancasila itu ratunya adil. Okay. Jadi semua paham itu dianggap sama, sejajar di depan Pancasila. Kan gitu kan. Pancasila tidak membedakan paham apapun. Termasuk agama pun dibuat sejajar oleh Pancasila, kan gitu kan. Ratunya adil. Jadi bukan berarti ratu adil, bukan seorang ratu yang adil, tapi satu ajaran keadilan yang paling puncak. Kan gitu kan. Misalnya ratu kecantikan, ya bukan orang yang paling cantik, orang yang paling cantik bukan, tapi orang-orang yang cantik ini bukan seorang ratu yang cantik, bukan, tapi orang-orang yang cantik ini dipilih paling tercantik, kan gitu maksudnya ratu kecantikan itu ya, bukan seorang ratu yang cantik, tapi dari sekian orang cantik ini dipilih yang paling cantik, dari sekian ajaran keadilan ini dipilih yang paling adil. Nah, kalau untuk kita bahasa Indonesia ya Pancasila kan gitu. Ratunya ya, Pak ya. Iya. Kalau ini, Mbah, kalau orang kan banyak tuh berdebat soal Syekh Subakir dan Sabto Palon itu, Mbah. Iya. Apa Mbah? Nasihat Mbah Gatot kepada kita ini yang sebenarnya kita sendiri juga bingung ini. Sebenarnya apa sih Sabto Palon dan Syekh Subakir, wong kita sendiri juga tidak tahu sendiri masalahnya, Mbah. Nah, Mbah Gatot melihatnya bagaimana orang Jawa memandang Sabto Palon dan Syekh Subakir? Nah, begini ya. Jadi kalau saya kan awal-awal tadi sudah menyampaikan satu hal yang penting. Okay. Kalau kita pernah melakukan satu kesalahan, leluhur kita juga pernah melakukan satu kesalahan, jangan ditutupi. Ya, katakanlah ya, pada menjelang jatuhnya Majapahit kita perang saudara. Ini tidak perlu ditutupi, harus terbuka. Sing wis ya wis. Yang belum harus dihati-hati. Jangan ada yang dikambing hitamkan, jangan ada yang disalahkan. Itu kesalahan kita bersama. Tapi harus dibuka. Tidak boleh ditutupi. Juga jatuhnya Medang, sehingga kita terpuruk sekian ratus tahun. Jatuhnya Majapahit akibat kesalahan kita dari tercerai berainya kita sebagai bangsa. Nah, oleh karena itu kalau ada satu cerita tentang Sabto Palon Genggong, Syekh Subakir, ini sebetulnya gambaran perang. Gambaran perang saudara. Gitu. Cuma kita disembunyikan dalam bentuk legenda, mitos yang sangat halus. Jadi Syekh Subakir berhadapan dengan Sabto Palon Genggong. Kalau saya mengatakan tidak ada sosok ini. Tidak ada. Secara fisik kan? Iya, tidak ada. Ini gambaran dalam dulu kita. Ada benturan di sini yang sangat keras. Nah, makanya siapa yang salah? Sama-sama salah kita. Nah, ini. Jadi, ini kalau saya bicara itu fiktif, nah ini memang mungkin saya salah. Saya salah. Soal apa? Saya ini orang-orang ya Jawa Timur, orang Sidoarjo, orang Mojokerto. Ya sebut saya Trowulan. Saya dengar penduduk setempat apal, Pak, ini makanya siapa dulu? Paham. Pak, ini buatan baru, Pak. Saya paham.
paham. Coba silakan. Iya. Pak ini kok apa juga dulu enggak ada Pak, enggak ada kata-kata itu ada. Makanya ada kata-kata itu ada. Ini baru Pak ini Pak. Nah, sekarang lama-lama kan tertutup itu. Nah, ya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah semua itu. Jadi itu gambaran tetap pertikaian itu ada di antara kita. Pertikaian di antara kita. Itu digambarkan semacam itu. Semacam ya dialog. Nah, jadi ini yang harus kita akui dan kita tidak perlu mencari kambing hitam salah-salah, dan semua itu salah kita sendiri. Dan tapi kembali kepada pengertian Jawa bahwa non dogma, ya. Jadi menerima mana ganda. Nah, kalau ada yang menerangkan bahwa satu bakir itu ada, satu bakir itu ada, silakan boleh, boleh gitu loh. Itu namanya tidak terus kaku, enggak. Boleh. Saya sendiri juga sering juga nyekar ke makam satu Ponorogo Genggong, nyekar kepada Sojo Bakir pernah. Gitu. Kalau Sojo Bakir kan di Troloyo ya. Saya pernah nyekar juga dengan rombongan. Tapi sebelumnya memang Mbak Karut sudah menggali informasi itu ya. Nah, terus mengenai satu Ponorogo Genggong, kan sekarang yang di Bugar itu di Tribuana itu kan. Nah itu. Jadi ya tetap mana ganda. Mana ganda ya. Begitu. Terakhir Mbak, tentang agama Kapitayan dan ke depan itu katanya yang akan menjadi fenomenal adalah agama Budi. Iya. Jadi tidak peduli wis agama apa, tapi mengedepankan budi pakarti. Gak seperti sekarang ini merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Apa respon Mbak Gatot? Ya ini, jadi ini sebetulnya saya sebagai orang tua ya yang pernah hidup di 3 zaman ya, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan zaman Reformasi, kan tahu perkembangan dari setiap paham ajaran tuh. Ya, memang ya sebetulnya bukan ajaran lama, semua itu merujuk kepada perilaku. Agama Budi itu kan perilaku, budi luhur. Nah, dengan pandangan bahwa semua yang mengarah kepada ajaran perilaku luhur ini, dan semua agama mengarahnya kan perilaku, budi pekerti luhur. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu diarahkan kepada perilaku luhur, budi pekerti, tingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bertetangga, itu kan yang dinamakan dengan agama Budi. Agama Budi, perilaku. Nah, perilaku di sini ini puncak dari perilaku luhur itu kerukunan lagi, kembali ke kerukunan lagi. Jadi puncak dari perilaku luhur manusia itu pada kerukunan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan. Ini puncaknya. Jadi tidak berpuncak pada yang lain. Kerukunan antara umat manusia. Kalau perlu antar makhluk. Kan kita mengenal 3 kerukunan kan. Kerukunan bangsa, kerukunan umat manusia, dan kerukunan makhluk. 3 ini budi pekerti luhur, 3 ini. Jadi antar makhluk itu ya kita saling menjaga flora fauna, kita sama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berilah agama kerukunan juga untuk antar umat manusia dan kerukunan bangsa. Karena bangsa ini harus, karena kita ini dikelola oleh satu pemerintahan, ada kerukunan bangsa lagi. Gitu. Jadi agama Budi itu agama yang mengarah kepada perilaku. Apapun agamanya, nanti taruhannya daripada perilaku ini. Perilaku. Nah ini kan sudah berjalan terus. Siapapun yang mengganggu kerukunan, ya dipermasalahkan oleh hukum. Ya, tidak boleh terus dengan alasan, dengan kedok macam-macam. Nah ini tidak bisa. Arahnya semua ajaran ketuhanan itu ajaran keluhuran, arahnya tetap juga budi luhur. Kan itu ajaran keluhuran. Oke. Kalau untuk Kapitayan sendiri bagaimana, Mbak? Kapitayan itu kepercayaan ya, atau keyakinan. Sebelum dulu ya leluhur kita gitu ya, Mbak ya. Iya, Kapitayan itu kan keyakinan dan tentang tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan, karena yang Maha Pencipta itu tan ora kinoyo ngopo ya, tan kinoyo ngopo, tidak terbayangkan, tidak termanifestasikan, tidak bisa
terangkan secara indera ya, nah otomatis ditarik ke bawah kepada alam nyata, di mana itu merupakan merupakan makhluk utama dari Tuhan. Itu arahnya ke situ, kepitayan itu. Iya, iya, iya. Jadi rasional, tapi kalau sudah menyentuh dat yang tidak bisa dideteksi, kita kembali ke bawah. Iya. Oke. Itu kepitayan ya. Mbah Gatot, kesimpulan dari nasihat-nasihat yang disampaikan panjenengan tadi kurang lebih selama 1 jam seperempat, kira-kira apa yang bisa kita tarik konklusinya, Mbah? Ya, tentang kerukunan ya, kembali kerukunan, persatuan bangsa, kekeluargaan. Yang kedua, kesadaran bahwa kita ini menyimpan memori leluhur, kecerdasan leluhur yang harus kita gali, terutama anak muda yang ingin terus bisa berkarya, itu akan biar tidak memulai dari nol lagi, kayak meneruskan yang sudah ada dari memori-memori yang tersimpan di dalam benaknya itu. Oke, terima kasih banyak Mbah Gatot atas semua pencerahan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.